Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal dongeng kita. Sudah siap mendengar cerita seru hari ini? Kali ini, kita akan dibawa ke dunia kancil yang lincah dan kerbau yang besar hati. Cerita ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh pelajaran. Yuk, kita mulai. Di sebuah padang rumput yang hijau dan subur, hiduplah seekor kancil. Seperti yang kita tahu, kancil ini terkenal sangat gesit, pintar, dan larinya secepat kilat. Tapi sayang, ada satu sifat kancil yang kurang baik. Dia sedikit sombong dan selalu merasa dirinya lah yang paling hebat di seluruh hutan. Suatu pagi yang cerah, saat matahari bersinar hangat, kancil sedang bergelenjelan dengan bangga. Tiba-tiba, matanya tertuju pada kerbau yang sedang asyik menikmati sarapan rerumputnya di tepi sungai. Kerbau terlihat begitu damai. Badannya besar, kuat, dan gerakannya sangat tenang. Melihat kerbau yang santai, kancil tertawa kecil. Ada ide usil muncul di kepalanya. Dia ingin menunjukkan kehebatannya. Dengan langkah pongah, kancil menghampiri kerbau. Hei kerbau, kau terlihat bosan sekali. Setiap hari kerjaanmu hanya makan rumput dan berdiri diam. Apa kau tidak punya kegiatan lain yang lebih seru? Mau coba bermain denganku? Tantang kancil dengan nada yang sedikit mengejek. Kerbau mengangkat kepalanya yang besar secara perlahan. Dia menatap kancil dengan matanya yang lembut dan penuh kesabaran. Bermain apa kancil? Tanyanya dengan suara pelan dan dalam. Petak umpet? Bagaimana? Tapi aku peringatkan ya. Aku jamin, aku akan menemukanmu dalam hitungan menit. Kamu kan terlalu lambat dan terlalu besar untuk bersembunyi, ejek kancil sambil melompat-lompat, menunjukkan kelincahannya. Mendengar ejekan itu, kerbau tidak marah. Ia justru tersenyum tipis, senyuman yang bijaksana. Baiklah kancil, aku terima tantanganmu. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya dari penampilannya saja. Kancil hanya tertawa. Tentu, katanya, tanpa benar-benar memikirkan ucapan kerbau. Dia sudah terlalu yakin akan menang. Kancil pun mencari pohon besar, membalikkan badannya, menutup matanya dengan kedua kaki depannya, dan mulai menghitung dengan suara yang lantang. 1, 2, 3, 4, 5. Suaranya menggema di padang rumput. Sementara kerbau harus segera mencari tempat persembunyian. Kira-kira kerbau akan sembunyi di mana ya, teman-teman? Apakah di balik semak-semak? Atau mungkin di belakang batu besar? Sementara kancil asyik menghitung, kerbau tidak panik. Dia tidak berlari jauh. Dengan langkahnya yang tenang dan mantap, kerbau berjalan menuju sebuah kubangan lumpur besar yang baru saja mengering. Letaknya tidak jauh dari sebatang pohon beringin tua yang rindang. Kerbau tidak bersembunyi di balik pohon seperti yang mungkin dipikirkan kancil. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang sangat cerdik. Kerbau dengan hati-hati membaringkan dirinya di kubangan lumpur kering itu. Ia berguling sedikit, membiarkan tubuhnya yang berwarna gelap menyatu sempurna dengan tanah dan lumpur kecoklatan yang kering. Setelah posisinya pas, kerbau diam tak bergerak sama sekali. Dari kejauhan, ia benar-benar terlihat seperti gundukan tanah besar yang biasa ditemui di padang rumput. Sungguh, penyamaran yang sempurna. Di sisi lain, kancil sudah selesai menghitung sampai 100. Sudah atau belum? Aku datang, serunya dengan penuh semangat. Bersiaplah, kerbau. Aku akan menemukanmu. Kancil mulai mencari dengan penuh keyakinan. Ia berlari kencang ke segala arah, memeriksa setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyian. Ia melompat ke atas semak-semak, mengintip ke balik batu-batu besar, dan memeriksa di bawah setiap akar pohon yang menonjol. Hah, aku tahu. Kerbau pasti ada di balik pohon beringin besar itu. Tempat paling jelas untuk badannya yang raksasa, pikir kancil. Dengan langkah menggendap-indap, ia mendekati pohon beringin. Kena kau, serunya sambil melompat ke belakang pohon. Tapi kosong. Kerbau tidak ada di sana. Kancil mulai sedikit kesal. Mustahil. Kemana perginya kerbau yang besar itu? Dia kan lambat. Tidak mungkin bisa bergerak sejauh ini, gumamnya pada diri sendiri. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Kancil terus mencari,
Dengan lebih teliti, ia mengelilingi pohon beringin itu berkali-kali. Lucunya, ia bahkan melewati gundukan lumpur coklat besar yang ada di samping pohon itu tanpa curiga sedikit pun. Saking frustrasinya, Kancil bahkan sempat berdiri di atas gundukan lumpur tersebut untuk melihat ke sekeliling dengan lebih jelas. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa yang sedang dia injak adalah punggung kerbau yang bersembunyi dengan begitu sempurna. Kancil hanya merasakan pijakannya sedikit empuk. Tapi, ia tidak curiga sama sekali. Waktu terus berjalan. Setelah hampir 1 jam mencari tanpa hasil, keringat mulai membasahi dahi Kancil. Kakinya terasa pegal karena terus berlari ke sana kemari. Rasa lelah dan malu mulai menggantikan rasa sombong yang tadi memenuhi hatinya. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, Kancil kembali ke tempat ia mulai menghitung tadi. Ia melihat ke sekeliling. Tapi padang rumput itu tetap sepi. Aku menyerah, teriak Kancil dengan suara lesu. Kekalahannya terasa pahit. Kerbau, keluarlah. Aku tidak bisa menemukanmu. Kau menang. Hening sejenak. Lalu, tiba-tiba, gundukan lumpur di samping pohon beringin tua itu bergerak pelan. Awalnya hanya sedikit, lalu semakin jelas. Perlahan-lahan, kerbau bangkit dari penyamarannya. Lumpur kering berjatuhan dari tubuhnya. Kancil terperanjat. Matanya terbelalak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kerbau muncul tepat di tempat yang sudah ia lewati berkali-kali. Bahkan sempat ia injak. Bagaimana mungkin? Tanya Kancil dengan suara tergagap. Rasa malunya semakin menjadi-jadi. Kau bersembunyi di mana selama ini? Kerbau tersenyum ramah. Senyum khasnya yang tenang. Aku hanya berbaring di kubangan lumpur itu. Kancil, aku tidak pergi jauh. Tubuhku yang besar ini bisa menyatu dengan alam jika aku tahu caranya. Mendengar penjelasan itu, Kancil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia akhirnya menyadari kesalahannya. Ia sadar betapa sombongnya ia dan betapa ia telah meremehkan kerbau. Maafkan aku, kerbau, kata Kancil dengan tulus. Aku terlalu sombong. Aku mengira kau tidak cerdik hanya karena tubuhmu besar dan gerakmu lambat. Aku salah. Kerbau mengangguk dengan bijaksana. Ia menepuk punggung Kancil dengan lembut. Tidak apa-apa, Kancil. Semua orang bisa berbuat salah. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu. Ingatlah pesanku. Ukuran tubuh dan kecepatan tidak menentukan kecerdasan seseorang. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Jadi, jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain. Pelajaran penting ini benar-benar meresap ke dalam hati Kancil. Ia sadar bahwa kepintaran bukan untuk disombongkan, melainkan untuk digunakan dengan bijak. Sejak saat itu, Kancil tidak lagi sombong. Ia menjadi lebih rendah hati dan belajar menghargai setiap teman di hutan. Tidak peduli besar atau kecil, cepat atau lambat, ia pun bersahabat baik dengan kerbau yang telah memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Nah, teman-teman, itulah kisah Kancil dan kerbau. Seru sekali kan? Ingat ya pesan dari kerbau, jangan pernah meremehkan orang lain. Setiap dari kita punya kehebatan tersendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan channel ini ya. Sampai jumpa di kisah dongeng selanjutnya. Dadah!